Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Seperti biasa, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Silakan kalian pimpin terlebih dahulu. Kita berdoa. Kenapa tidak hadir? Sudah apa? Tadi diantar sama siapa? Kawan? Ya, mudah-mudahan sehat seterusnya. Mudah-mudahan kita semua juga sehat walafiat. Pada pertemuan kemarin kita membahas hidup damai dalam kebersamaan, dan yaitu pada materinya membaca surat Al-Baqarah ayat 256 dan surat Al-Imran ayat 64. Jadi kalian membaca itu harus benar, karena bila membacanya tidak benar dapat merubah makna. Jadi merubah makna. Seperti ya, contoh seperti begini. Jaat itu kan datang, tapi kalau pakai ain jaat bila apa artinya, seperti itu. Jadi kita untuk yang selanjutnya sekarang itu tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu kalian harus memahami arti Quran surat Al-Baqarah ayat 256 dan Quran surat Al-Imran ayat 64. Kemudian yang kedua, kalian harus memahami perilaku-perilaku yang sesuai dengan isi Quran surat Al-Baqarah ayat 256 dan Quran surat Al-Imran ayat 64 tentang hidup damai dalam kebersamaan. Yang ketiga, yaitu kalian harus mampu membuat karya, menulis ya, lebih kirinya, lebih membuat karya seperti kaligrafi sederhana Quran surat Al-Baqarah ayat 256 dan Quran surat Al-Imran ayat 64. Sebelum ke materi, maka Bapak mau bertanya terlebih dahulu, mengapa Al-Quran disebut sebagai pedoman hidup? Coba siapa yang tahu? Jawab. Karena isinya mengajarkan kita dalam menjalani kehidupan dengan baik, di dalamnya ada petunjuk. Terima kasih, hebat. Kemudian yang selanjutnya, apa makna tidak ada paksaan dalam agama dalam surah Al-Baqarah ayat 256? Ya, silakan. Artinya Islam tidak memaksa orang untuk masuk agama yang kita harus mengikuti yang orang lain, karena Allah sudah menunjukkan mana yang benar dan salah, jadi setiap orang boleh memilih. Bagus, hebat. Kemudian bagaimana
agama. Misalnya dalam surah Al-Imran ayat 44, kita diajarkan untuk mencari persamaan dan hidup rukun bersama. Hebat, hebat, hebat. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, pada materi kali ini metode yang akan digunakan yaitu metode PJBL, yaitu proyek based learning, di mana dalam metode ini kalian harus bisa membuat proyek dari materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Ya, untuk teknik penilaiannya mungkin untuk ini kan hubungannya kan dalam Al-Quran, berarti hubungannya dalam kaligrafi. Ya, untuk penilaiannya dilihat dari penulisannya atau sesuai kaidah hijaya atau tidak. Kemudian keindahannya atau kreativitas dan estetika. Yang ketiga penilaiannya yaitu kesesuaian tema, relasi dengan tema pembelajaran. Seperti itu. Berikutnya ke selanjutnya yaitu coba kalian perhatikan, simak video pembelajaran berikut ini. Catat yang pentingnya, catat ya. Bahasan yang pertama, Quran Surat Ali Imran ayat 64. Yang pertama, Quran Surat Ali Imran artinya yaitu keluarga Imran. Quran Surat Ali Imran terdapat pada urutan surat ketiga dalam Al-Quran. Quran Surat Ali Imran berjumlah 200 ayat. Quran Surat Ali Imran tergolong surat Madaniyah. Selanjutnya yaitu pesan pokok Quran Surat Ali Imran ayat 64. Pesan pokok Quran Surat Ali Imran ayat 64 yang pertama yaitu berisi pesan pokok tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bukti-bukti kebenaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu janji dan ancaman. Yang keempat yaitu kisah para teladan. Selanjutnya, pesan pokok Quran Surat Ali Imran ayat 64 yang kedua yaitu persamaan atau kalimatun sawa. Dalam persamaan kalimatun sawa yaitu yang pertama, berperilaku santun merupakan identitas muslim. Dimanapun dan kapanpun perilaku santun harus diterapkan. Yang kedua, agama Islam memerintahkan mengatasi sebuah masalah melalui dialog, diskusi, dan musyawarah untuk menghindari perpecahan. Yang ketiga, seorang muslim dilarang mencari kesalahan ataupun kelemahan orang lain dan dilarang keras menghina keyakinan orang lain. Selanjutnya, pokok pesan Quran Surat Ali Imran ayat 63 yang ketiga, yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk dosa besar. Yang kedua, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya menjadikan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesembah atau Tuhan. Pembahasan yang kedua yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Surat Al-Baqarah artinya yaitu sapi betina. Surat Al-Baqarah terdapat pada urutan surat yang kedua setelah surat Al-Fatihah di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah berjumlah 286 ayat. Surat Al-Baqarah tergolong surat Madaniyah. Selanjutnya, pesan pokok
Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 berisi pesan pokok tentang yang pertama yaitu pokok keimanan, yang kedua yaitu bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga sifat-sifat manusia, yang keempat perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kelima janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pesan pokok Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Yang pertama, tidak memaksa keyakinan lain. Di dalam tidak memaksa keyakinan lain, yang pertama yaitu seorang muslim harus mengakui bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam keragaman, dengan dibuktikan dalam sikap menerima atas perbedaan keyakinan. Yang kedua, seorang muslim tidak diperbolehkan menghina terhadap apa yang diyakini pemeluk agama lain. Selanjutnya, yang ketiga, seorang muslim tidak diperkenankan memaksa untuk mengikuti agama Islam. Selanjutnya, pesan pokok Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Yang kedua yaitu berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama seorang muslim harus sungguh-sungguh meyakini kebenaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun harus menerima terhadap keyakinan orang lain. Yang kedua, tetap berpegang teguh kepada agama Allah pasti akan selamat dan terus menguatkan keimanan yang dibuktikan dengan meyakini dalam hati dan diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan. Selanjutnya, perilaku yang sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat 64 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Yang pertama yaitu berdasarkan dua ayat di atas, maka sebagai seorang muslim harus memiliki sikap yang baik. Di antaranya yang pertama, menyadari bahwa setiap individu memiliki hak yang berbeda. Dua, menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. Yang ketiga, berdialog, berdiskusi dan bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. Yang keempat, setuju dan bersikap terbuka tentang adanya perbedaan. Dan yang kelima, kesadaran dan kejujuran. Selanjutnya, demikian pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 SD semester 2 pada bab 6. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah tadi kalian menyimak video pembelajaran, apa yang kalian tangkap dari tadi hasil bacaan dari video pembelajaran tadi? Surat Al-Imran itu berarti apa? Al-Imran apa artinya? Surat Al-Imran berjumlah berapa ayat? Ditemukan di kota Madinah. Kemudian kalau surat Al-Baqarah artinya apa? Berjumlah berapa ayat? Masih konsentrasi? Coba konsentrasinya. Coba masih apa? Tepuk semangat. Ya, coba semangat. Tepuk semangat. Semangat kan? Semangat ya. Ya, untuk selanjutnya karena tadi hasil Bapak buat kelompok diskusi seperti yang telah disepakati pada pertemuan sebelumnya juga kan
Kelompoknya seperti biasa untuk kelompok pertama Fadil, kemudian siapa Putra, Alam, Arbani dan Rama. Untuk kelompok yang kedua yaitu Kalia, Aisyah, Hanifah, Nafisa dan Fatia. Kelompok ketiga Mbak, Fiona, Ardila, Fadila, Naura dan Siti. Untuk tadi setelah Bapak kan sudah sampaikan. Kemudian untuk kelompok pertama, ya untuk kelompok ya Bapak sebutin dulu ininya tunjuknya. Jadi peserta didik itu mampu bekerja sama dalam kelompok untuk memahami dan menerapkan nilai toleransi berdasarkan Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 256 dan surat Al-Imran ayat 64. Petunjuk pengajarnya. Jadi baca dulu pertanyaannya sebelum anggota kelompokmu. Bersama anggota kelompokmu, kemudian diskusikan jawaban setiap pertanyaan dengan kelompok. Buatkan proyek dan tuliskan hasil diskusi pada lembar jawaban kelompok yang disediakan. Ya, untuk soalnya ada di sini ya. Untuk kelompok pertama silakan Fadil, sini ambil Fadil. Ini untuk kelompok pertama. Kelompok kedua. Kelompok tiga. Nah, silakan kalian bersama kelompok diskusikan. Ya, itu lihat ya, KPD-nya lihat, KPD-nya lihat. Ya. Ini buatkan. Jadi untuk yang pertama itu buatkan dulu kaligrafi dari surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ya, silakan. Jadi dihias seperti biasa, ada kaligrafinya, nanti di pinggirnya dihias seperti itu. Ini contohnya. Ini yang ini barunya. Ya, silakan. Sekarang 30. Jadi untuk pengerjaannya jadi kalian bisa mengatur waktu, mengatur waktu jadi 30 menit untuk penulisan ulang atau penulisan kaligrafi kan, kemudian nanti penyerahan produk adalah dikasih waktu 10 menit. Jadi 40 menit lah. Silakan. Gimana, paham? Kalau ada yang tidak paham cara penulisan Arabnya, tanyakan ke Bapak. Sudah penulisannya. Oh, ayo bekerja sama, saling bekerja sama, bekerja sama, ayo. Gimana kelompok ini? Ada kendala nggak? Ya, silakan. Ya. Kelompok ini gimana? Ada kendala nggak? Ada kendala tidak? Tidak, ya silakan. Ya. Kalau ada kendala, tanyakan ke Bapak. Silakan.
Enggak. Ya, silakan. Bisa memanfaatkan waktu. Jangan sampai yang lain waktunya udah habis, ini belum beres. Ayo, kita sama ya. Ini ternyata yang ketiga tuh, di depan juga ada tuh. Yang pertama itu kan surat Al-Imran dan surat Al-Baqarah. Nah, waktu 10 menit lagi. Ayo saling bekerja sama. Dan waktunya sesuai. Jadi beres tepat waktu. Kamu bekerja sama. Nanti kalian presentasikan hasilnya di depan. Jadi inilah hasil karya kami seperti itulah. Ini di depan presentasikan. Kendala kan ke Bapak. Waktunya sudah habis. Gimana, sudah beres semuanya? Sudah. Ya, coba jawab kalian. Kelompok ini udah beres, kelompok ini udah? Ya. Untuk selanjutnya
kalian coba presentasikan di depan. Dan ditempel ya, ditempel di depan. Untuk kelompok, silakan kelompok satu. Tempelkan di depan. Ya, bawa dua-duanya. Berdua depan. Dua depan. Depan. Agak sedikit di atas. Biar kelompok lain itu kepada kelompok 2 dan kelompok 3 nanti akan ini. Coba, kamu presentasikan dulu. Inilah hasil dari prestasi kelompok 1. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Larikana hafidini kota bayana rustu minal goy pamayak purabim tawbuti wa yu'mim billah faqodistam sakabil urwatil usqa lan biso malaha wa Allahu sami'un Ya, alim. terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Bawahnya ke bawah. Ya, kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya. Diskusi. Kelompok mana yang paling bagus? Kelompok mana? Silakan jawab kelompok yang mana? Jawab. Semuanya juga hebat, bagus semuanya juga. Cuma mungkin ada kekurangan ya sedikit-sedikit lah dalam penulisannya, seperti dalam wala nusyrika ini tidak ada titik. Maksudnya ini sin besar itu wala nusyrika ini bukan jadi wala nusyrika seperti itu ya. Untuk yang lainnya lumayan bagus seperti itu. Hebat lah kalian. Tepuk tangan untuk semuanya. Untuk kesimpulan pada materi pembelajaran hari ini, silakan yang menyimpulkan bagaimana dengan surat Al-Baqarah. Apa yang menyimpulkan tidak surat Al-Baqarah? Ya, silakan. Surat Al-Baqarah ayat 256 mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang menghormati
kebebasan seseorang untuk memilih keyakinan. Paksaan tidak diperbolehkan, tetapi Islam tetap menunjukkan kebenaran dengan cara yang baik. Hebat, hebat, hebat. Tepuk tangan. Untuk kesimpulan surat Al-Imran ayat 64, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Semua pihak diajak untuk bersatu dalam menyambut Allah dan tidak menyatukannya. Ya, hebat, hebat, hebat. Ya, tepuk tangan. Dan selanjutnya refleksi untuk kegiatan kali ini. Silakan kalian catat apa pelajaran paling penting yang Anda dapatkan dari proyek ini dan mengapa hal itu penting bagi Anda. Ya, silakan isi di bukunya masing-masing. Siapa jawabannya? Ya, penulis. Yang kedua, bagaimana proyek ini membantu Anda lebih memahami nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bagaimana kinerja kelompok Anda selama proyek. Silahkan diisi untuk refleksinya. Nah, sudah? Sudah ya. Untuk pertemuan selanjutnya, mungkin tadi yang telah Bapak sampaikan, misalkan bila ada jadi hasil tadi kaligrafi untuk perbaiki, ya untuk diperbaiki cara penulisan huruf atau harokat yang salah. Seperti tadi kan penulisan huruf harusnya sin ditulisnya sin besar, ini ditulisnya sin kecil. Seperti itu. Jadi untuk perbaiki, ya itu perbaiki nanti dikumpulkan lagi ke Bapak hasil kaligrafinya seperti itu. Untuk materi kali ini mungkin dicukupkan sekian. Silakan KM pimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Kita berdoa mudah-mudahan kita dari awal sampai akhir selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini ada manfaatnya dan bisa diamalkan oleh kalian di dalam kehidupan sehari-hari. Itu kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
lanjut lagi itu yang akan pelajaran yang akan datang di kelas.